Ya, silakan Bang, silakan. Mengimani Yesus sebagai utusan, berarti kalau tidak mengimani Nabi Muhammad, berarti sama sama saja itu nggak berarti bang ya. Iya, Kalau misalnya saya mengimani Allah Bapa itu adalah Allah SWT sama dia kan, iya. terus Yesus utusan, dan saya juga mengimani Muhammad itu kan nggak apa-apa itu, tetap juga surga. Ya, itulah kami Bang. Beriman kepada Tuhan yang mengutus para nabi, beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, sekiranya saya pun seperti itu, dengan Yesus sebagai utusan. Iya, Saya imani juga Muhammad itu adalah utusan. iya. Tapi saya tetap mengimani Allah Bapa, bukan Allah SWT, SWT. Oh, ya sama aja pun, sama aja. Pencipta langit dan bumi yang disebut oleh Bani Israel sebagai Bapa, Ya. mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Itu ucapannya itu yang dalam kitabnya orang Yahudi itu. Bahkan dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Diterangkan dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia akan berkata dengan namaku, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Nabi itu akan mengucapkan namaku. Setiap dia mengucapkan firman, pasti mengatasnamakan namaku. Nah di Islam Nabi Muhammad selalu mengatakan itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu di perjanjian lama Bung. Di perjanjian baru, kalau saudara Kristen kritik terhadap Bible, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, di situ diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, siapa nabi yang sama seperti Musa yang datang setelah Yesus? Di mana nabi ini keras terhadap kebodohan, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap paganisme, keras terhadap kekafiran, keras terhadap kemusyrikan. Itu nabi mana tuh? Nabi Muhammad. Nah, ini Bible sendiri yang ngomong. Saya sudah berdebat Bang. Saya belajar Bible itu kurang lebih 17 tahun. Saya nguliti Bible. Bible saya itu satu lemari itu. Tujuannya bukan untuk menghujat. Enggak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya hanya ingin meluruskan. Karena saya hidup di tengah-tengah orang Kristen. Nama kampung saya itu Desa Munti. Saya berdampingan dengan desa yang bernama Hombes. Hombes itu mayoritas Kristen. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang baik. Begitu saya belajar Al-Quran, belajar Bible, ada sesuatu yang perlu diluruskan di situ. Makanya saya tertarik untuk mengkaji ini. Saya bukan menghujat, enggak. Saya memang keras kepada saudara-saudara saya Kristen yang selalu menghujat, menista, naik di komal, mengatakan nabi saya cabul dan sebagainya macam. Tuduhan itu memang saya keras. Untuk apa? Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras supaya lurus. Itu yang terjadi. Nah, ketika saya membaca dalil itu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan diutus oleh Bapa? Nabi itu sama seperti Musa. Coba Anda baca kitab Musa. Bagaimana Musa diperintahkan, bunuhlah, bunuhlah, perangilah, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Sama seperti Nabi Musa, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap pelaku dosa, keras terhadap kemunafikan, keras. Nabiku Nabi Muhammad begitu tegas terhadap kemusyrikan. Itulah yang terjadi. Dan itu yang dijadikan framing. Nabi Muhammad itu suka membunuh. Sama seperti Musa. Bahkan diperintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ. Hewan, tumbuhan, bunuh, basmi. Kata Tuhan di dalam perintah kepada Musa. Sama seperti Musa. Supaya apa? Supaya hukum Tuhan itu bisa ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya kemudian kedikdayaan mempengaruhi orang lain akan
kuat kemaksiatannya, dan maksiatan itu membumi hanguskan para pelaku maksiat, maka hukum Tuhan akan tegak di atas muka bumi. Inilah yang terjadi terhadap Quran 1400 tahun silam. Tidak ada hukum di depannya yang bisa berdiri tegak oleh karena Quran. Semuanya tunduk. Bahkan negara kita ini yang tadinya sebelum merdeka, Bung, sembahan-sembahan pribumi itu banyak sekali. Begitu Islam datang dan kemudian mengajarkan Islam, mayoritas negara berdasarkan kepada Qul huwallahu ahad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tuhan itu satu. Maka yang harus kita sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Itu saudara. Kalau saya mengimani Yesus utusan, Muhammad utusan, tapi saya tetap ke gereja, itu gimana? Masalah juga. Begini saudaraku. Di dalam kitab Yehezkiel 44 nomor 9, apa kata Tuhannya Yahudi? Coba Anda baca nanti di situ. Simpulnya gini. Wahai Israel, 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 engkau telah melakukan banyak kesalahan. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Di antara seluruh dosa yang pernah engkau lakukan, yaitu engkau memasukkan orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahku. Jadi rumah ibadah, tempat orang yang tidak bersunat itu najis. Menurut firman Tuhan dalam Yehezkiel 44. Yesaya 50 juga begitu. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Gak boleh. Makanya sunat itu Bang, di dalam Kejadian 17:14 diperintahkan. Orang yang tidak bersunat, tidak potong kulup, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kata Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mau ibadah, bagaimana mungkin bisa dikatakan tempat suci, bait El atau Baitullah, kalau di dalamnya ada orang-orang yang tidak bersuci. Sementara Yesus mengajarkan mentahirkan diri. Firman Tuhan mengajarkan mentahirkan diri. Apa itu mentahirkan diri? Mensucikan diri. Apa itu mensucikan diri? Menyunat kemaluan. Kemudian apa lagi? Mandi junub ketika kita sudah jima atau bersetubuh. Nah, masuk ke sana harus membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kalau di Islam disebut wudu. Itu perintah. Yesus melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda ke gereja, di situ ada penyembahan kepada Kristus. Sementara pencipta langit dan bumi tidak bergelar Kristus. Ada dua yang bergelar Kristus. Yang pertama Yesus anak Maria, seorang nabi. Yang kedua adalah iblis, penyesat. Di mana kemudian dikatakan bahwa Kristus itu adalah iblis? Ajaran Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis bergelar Kristus? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada Planos. Planos itu bahasa Yunani artinya penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Kristus. Di gereja ada penyembahan terhadap Kristus. Anda ingin menyembah kepada Elohim, harus datang ke rumah sucinya orang Yahudi. Namanya sinagoge atau mikdas, tempat suci, atau ke masjid, tempat sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya orang Yahudi, Bung, ada sahabat saya namanya Morebili. Beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa saya kalau ibadah tidak menemukan sinagoge, saya ke masjid. Di sini bukan tempat penyembahan berhala. Ini adalah tempat penyembahan hakikat pencipta langit dan bumi. Itu saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda masuk Islam, percaya Yesus, Rasul, percaya kemudian Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang benar, Anda masuk ke gereja, berarti itu masih salah. Itu masih keliru, belum satu paket. Karena tadi Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan marah kepada Yahudi, tapi satu kesalahan yang paling dibenci, yaitu mereka memasukkan orang-orang Yunani yang tidak bersunat ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu Bang. Oke Bang Lai Juma. Oke, Lai Gutul. Nah, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Bang. Sehat selalu abangku. Ya, yang saya tanyakan lagi berarti kalau nggak mengucap dua kalimat syahadat nggak bisa masuk surga itu ya? Kunci masuk surga itu di dalam pengajaran Islam harus mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan mengakui Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Itu Bang.
Oh gitu Bang ya. Iya, Tapi Yesus juga kan sudah saya akui juga dia sebagai utusan. iya. Kalau sama utusan dia, saya akui dua-duanya. Ada lagi kira masalahnya itu di mana? Iya, tinggal mengakui aja roh kebenaran yang datang setelah dia. Kan dalam Yohanes 14, dia mengatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Di mana seorang penolong lain inilah yang akan menuntun kalian ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Berarti Yesus minta supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad. Itu nubuatnya di Alkitab gitu. Iya, seorang. Enggak ada namanya Muhammad gitu. Kalau ada nama itu bukan nubuat, Bang. Namanya nubuat itu nggak ada nama. Namanya ramalan. Ramalan Nabi itu nubuah. Oke Bang, oke. Abang masih rajin ke gereja, abangku ini? Sekali setahun. Oh, iya, 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 iya. Agama saya itu dangkal ini. Pendalaman Bible boleh dangkal, Bang. Yang penting akal kita yang kita pakai. Karena Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Nah, gitu. Jadi kita harus pakai akal di dalam bertuhan, bukan pakai iman. Iman itu ada dari hasil kita berakal. Jadi akal yang bekerja mencari iman yang betul. Orang Kristen mengatakan imannya benar. Orang Islam mengatakan imannya benar. Semua kita akan mengklaim iman kita benar. Lalu mana yang paling benar? Iman yang benar itu adalah iman yang setara, selaras, seia sekata dengan akal. Kalau ada iman yang bertentangan dengan akal, berarti itu iman yang salah. Harus selaras antara akal kita dengan kitab suci kita. Ya, harus mendudukkan akal sebagai senjata. Oke Bang Juma ya. Nah, kapan ajari lagi saya tentang agama ya. Insya Allah abangku, kita sama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi. Silakan. Siap. Salam, salam. Saya hargai abang seorang Kristen yang baik. Thank you abang. Ini saudara-saudara Kristen tolong dicontoh ya saudara kita Gutul ini. Dia boleh berdialog, dia boleh masuk di komal-komal Islam, bertanya tentang Islam sepuasnya tanpa melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menghujat. Silakan ke sini, belajar tentang Islam. Duduk tenang, bertanya, mendengarkan.